akan mengetahui apakah saya bisa melakukannya atau tidak. Reina menatap Tiara dengan sengit. Tiara hanya mengangkat bahunya tidak peduli. Dia kemudian merasa agak takut, namun dia berusaha bersikap berani dengan berdiri dan menunduk menatap Reina. Dia menjawab dengan dengusan, Nona Reina, kelihatannya kamu salah tentang satu hal. Kamu bukanlah orang tua Niko ataupun orang yang penting baginya. Masalah di antara saya dan Niko bukanlah urusanmu. Apa kamu pikir kamu bisa membuat Niko bersamamu dengan mengancam saya? Sebaliknya, kamu hanya membuat saya merasa kalau kamu adalah orang yang tidak bisa menerima kekalahanmu. Seburuk itukah didikan seorang sosialita dari keluarga terpandang? Hah? Setelah itu, dia berbalik dan langsung pergi dari sana. Melihat tubuh Tiara yang menghilang dari ruang pribadi itu, Reina merasa sangat marah sampai dia langsung memukul meja di sana dengan keras. Saya tidak akan pernah melepaskanmu. Suaranya marah menggema di dalam ruang pribadi itu. Dia ditemani dengan suara gelas-gelas yang pecah. Tiara sejenak menghentikan langkahnya sebelum kembali melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi. Setelah kembali ke orkestra, dia mengganti pakaiannya dengan pakaian cadangan yang disimpannya di sana dan kembali ke ruang latihan. Namun jelas sekali kalau suasana hatinya sedang tidak bagus, sampai-sampai dirinya terus membuat kesalahan saat bermain biola selama sesi latihan siang itu. Hatawe menghentikan pertunjukan Tiara sambil mengenyitkan dahinya. Ada apa denganmu, Tiara? Kamu benar-benar tidak seperti dirimu yang biasanya hari ini. Apa kamu sakit? Karena itu adalah urusan pribadi, Tiara tidak ingin membahas hal itu, jadi dia mengangguk dan mengiyakannya. Iya, saya tiba-tiba tidak enak badan. Kalau begitu, saya akan memberimu libur setengah hari. Pulanglah untuk beristirahat. Hatawe tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia justru bertanya dengan khawatir, apa kamu ingin diantar ke rumah sakit? Tidak, saya tidak perlu sampai libur sehari. Kondisi saya tidak seburuk itu. Tiara tidak ingin pulang sekarang. Dia sangat tahu jika dirinya pulang dengan suasana hati seperti ini, Niko pasti akan dengan mudah menyadari ada sesuatu yang salah. Saya tidak apa-apa, Nona Hatawe. Ayo kita lanjutkan saja. Setelah itu dia menarik nafasnya dalam-dalam, berusaha untuk fokus dan melanjutkan latihannya. Tanpa bisa menghentikannya, Hatawe tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Sementara itu, Niko membawa Gary kembali ke villa. Dia sudah membuat persiapan untuk memulangkan Reksa kembali ke negaranya. Begitu melihat Niko, Reksa mendengus dan berpura-pura tidak melihatnya. Bisa dikatakan kalau perjalanannya ke kota Wina berakhir sia-sia. Namun dia tidak bisa melakukan apapun. Niko tidak hanya bersikeras untuk tidak menikahi Reina, namun dia bahkan mengancam akan kembali masuk ke militer. Menyadari kalau Reksa terlihat marah pada Niko, Gary mendekatinya dan sebisa mungkin bersikap menggemaskan seperti seorang anak manja. Jangan malah kakek buyut, Paman Danal bilang kalau malah akan meninggalkan kelutan di wajahmu. Kakek buyut sudah punya cukup banyak kelutan. Jika kelutannya makin banyak, kakek buyut pasti akan menjadi kurang tampan.
Melihat bagaimana bocah itu menghiburnya dengan wajah serius, Reksa tidak tahu apakah dia harus tertawa atau mengernyit kebingungan. Meski begitu, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Niko menatap putranya itu dengan tatapan penuh pujian. Beberapa saat kemudian Niko mengantar Reksa ke bandara. Sebelum masuk pesawat, Reksa menatap cucu mempesonanya yang tengah berdiri di sebelahnya. Dia berkata dengan muram, "Keluarga Bahtiar sudah mengusulkan untuk membatalkan perjodohanmu dengan putri mereka. Karena kamu bersikeras untuk tidak mau menikahinya, kita lupakan saja. Kakek tidak ingin memaksamu lagi." Mendengar ucapannya itu, Niko membalasnya dengan dingin. "Bahkan jika kakek memaksa saya untuk menikahinya, saya tidak akan mau melakukannya." Reksa kehilangan kata-kata dan menatap Niko dengan marah. Namun akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya dengan dengusan kecil, "Sekarang, karena kakek tidak akan memaksamu lagi, kapan kamu akan pulang?" Niko tidak memberitahu waktunya secara rinci. "Kita lihat nanti." Reksa merasa dongkol begitu mendengar jawabannya. Sambil menatapnya tajam, dia memperingatinya, "Jika kamu tidak mau pulang, kakek tidak akan memaksa. Tapi kamu jangan sampai berani masuk militer lagi." Niko tidak terlalu memasukkan ucapan Reksa ke dalam hati. "Saya mengerti. Pesawatmu sudah akan segera berangkat. Andi, tolong jaga kakek selama di perjalanan," ucapnya kepada Andi. "Ingatlah untuk menghubungi saya setelah pesawatnya mendarat." "Tenang saja Pak Niko," Andi menjawabnya serasa mengangguk. Niko menatap Reksa yang menghilang ke tengah kerumunan sebelum berbalik untuk meninggalkan bandara itu. Setelah masuk ke dalam mobilnya, dia memijat batang hidungnya dengan letih. Reksa kelihatannya sudah menyerah sekarang, namun dia sudah memperkirakannya sejak lama. Niko sangat mengenal kepribadian Reksa. Sikap menyerahnya itu hanyalah taktik untuk menipunya saat ini. Itu juga menjadi alasan kenapa dia menolak untuk kembali ke negaranya sekarang. Sore harinya, Niko pergi menjemput Tiara bersama Gary. "Nona Tiara," ucap Gary dengan nada gembira seraya menghamburkan diri ke dalam pelukan Tiara. Setelah melihat bocah kecil itu, Tiara berusaha menampilkan senyumnya dan menggendongnya. Meski begitu, Gary tidak menyadari betapa terpaksanya senyuman Tiara. Dia bertanya dengan suara kekanakan, "Nona Tiara, apa kamu merindukan saya hari ini?" "Iya, saya merindukanmu," ucap Tiara sambil mendaratkan ciuman di pipi berisi Gary. Gary menjawabnya sambil tertawa bahagia. Saat Tiara melihat betapa bahagianya bocah itu, tatapan muram di matanya entah kenapa mulai menghilang. Setelah itu, suara Niko yang dalam dan jelas terdengar di sebelahnya. "Suasana hatimu pasti sedang tidak baik." Tiara mengalihkan pandangannya ke arah Niko dengan terkejut. Apa itu terlihat jelas? Dia pikir dirinya sudah menyembunyikannya dengan baik. Niko menampilkan senyum tipis di wajahnya. "Saya peduli padamu, jadi itu sangat terlihat jelas untuk saya." Tiara sejenak tertegun sebelum kehangatan meliputi dirinya. Kemampuan menggoda pria ini memang menjadi semakin baik. Tepat setelah itu Gary mengerjapkan matanya dan bertanya, "Nona Tiara, apa kamu tidak tenang?"
Melihat ayah dan anak yang tengah menunggu jawabannya itu, Tiara tersenyum dan menjawab, "Tidak ada apa-apa. Saya hanya dimarahi oleh mentor saya selama latihan." Dia menyembunyikan hal tentang Reina. "Niko sudah banyak menderita karena saya. Jadi saya akan mengurus hal ini sendirian," batin Tiara. Niko dan Gary mempercayai ucapannya. Bagaimanapun, mereka tahu bagaimana seriusnya wanita itu mengenai latihannya. Sambil menepuk-nepuk bahu Tiara seperti orang dewasa yang terjebak dalam tubuh anak kecil, Gary menenangkan Tiara dengan berkata, "Semangat Nona Tiara, jika ada hal yang tidak kamu kuasai, lakukanlah lebih banyak latihan. Ayo, kita latihan bermain biola bersama saat kita pulang." Niko mengangguk di sebelah mereka. "Saya akan bergabung bersama kalian." Melihat pemandangan itu, Tiara merasa sangat tersentuh. Dia masuk ke dalam mobil bersama mereka. Namun di tengah perjalanan pulang, dia mengingat masalah tentang Reksa. Dia bertanya, "Apa kamu sudah mengunjungi kakekmu hari ini?" Bibir Niko sedikit berkedut. Dia lalu menjawabnya sambil tersenyum, "Kakek sudah pulang ke negaranya." "Dia sudah kembali ke negaranya? Cepat sekali." Tiara merasa bingung. Dia pikir Reksa setidaknya akan menghabiskan beberapa hari di sini. Jadi dia tidak menyangka kalau pria tua itu akan pulang secepat itu. "Apa itu artinya Tuan Besar Samuel sudah setuju kalau saya dan Niko bersama?" Mengetahui apa yang tengah dipikirkan Tiara dalam sekali lihat, Niko menjawab, "Jangan khawatir, tidak akan ada orang yang mengganggu kita lagi." Mendengar itu, Tiara merasa terkejut sekaligus bingung. Dia menyunggingkan senyumnya dan bertanya, "Apa kamu benar-benar akan masuk militer lagi dan menenangkan diri di sana?" Niko sudah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tiara, sehingga dia lalu menjelaskan sambil tersenyum tipis, "Jangan terlalu memikirkannya. Maksud saya adalah, kalau saya bahkan tidak bisa mendapatkan kependudukan tetap di sini, tidak masalah kalau saya harus tinggal di sini beberapa bulan lagi." Tiara tetap saja merasa agak khawatir. Niko melanjutkan, "Meskipun kakek kelihatannya sudah menyerah dan pergi, saya sangat mengenalinya. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Jadi saya akan tetap tinggal di sini lebih lama lagi untuk membuatnya mengerti kalau dia tidak bisa mengontrol hidup saya." Setelah meyakini ucapan pria itu, Tiara akhirnya berhenti mengkhawatirkannya. Beberapa saat kemudian, Niko menghentikan mobilnya di depan sebuah restoran khas Timur Tengah. Setelah membawa Tiara dan Gary masuk ke dalam restoran itu, dia memilih meja di samping jendela dan mereka bertiga kemudian duduk di kursi masing-masing. Melalui kaca jendela, mereka bertiga bisa terlihat mengobrol dan bercanda layaknya sebuah keluarga. Saat Reina melihat pemandangan itu, hatinya langsung dipenuhi dengan kecemburuan yang getir. Ternyata dia sudah mengikuti Tiara dan Niko diam-diam sejak pasangan itu bertemu tadi. Melihat wajah Niko yang menampilkan sisi lembut yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya, dia menatap Tiara dengan tatapan sengit. Bagaimana bisa wanita rendahan seperti dia pantas mendapatkan kelembutan Niko? Kelembutannya itu seharusnya menjadi milik saya seutuhnya. Dia mengikuti mereka bertiga kembali ke villa.
Saat dia melihat ke arah kemana ketiganya menghilang, dia merasa sangat marah karena diperlakukan seperti ini. Apa yang membuat Niko memberikan Tiara tindakan khusus seperti ini? Wanita itu berada di bawah saya dari segi apapun.